Sekarang Al-Malik. Al-Malik itu apa artinya? Al-mutasarrif fi khalqi bil ijad wal i'dam. Tuhan yang telah menciptakan makhluknya, yang memberlakukan semua makhluknya bil ijad dengan diwujudkan, wal i'dam dan ditiadakan. Makanya bahasa terjemah lafdiyahnya Al-Malik itu Tuhan yang merajai alam semesta. Karena kita diwujudkan oleh Allah, ditiadakan oleh Allah. Alam semesta ini diwujudkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Kita yang asalnya tidak ada jadi ada. Berarti yang jadi raja itu Allah, yang merajai seluruh kerajaan alam semesta. Wa tasmiyatu ghairi ta'ala bihi majazun. Kalau ada makhluk Allah disebut raja, itu bukan raja hakiki, tapi raja majazi, formalitas. Karena yang asli raja itu ya Allah. Kayak gini ya, putranya Kiai dipanggil Gus ya. Itu Gus formalitas, Gus majazi. Yang asli Gus itu Gusti Allah kan. Sama kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin Qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita meneruskan keterangan dari hadis yang ke-48 dari Nurul Iman, riwayat sahabat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang mengetahui lafadznya dan mempelajari maknanya, maka dia dijamin masuk surga. Oleh karena itu kita bahas satu persatu dari semua makna yang dikandung Asmaul Husna. Kemarin alhamdulillah kita sudah membahas 4 Asmaul Husna, Allah dan alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Untuk selanjutnya Al-Malik kita terangkan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tawasul kepada semua para nabi, para aulia wa syuhada wa sholihin, jamil ulama al-madhkur asma'um fi hadal kitab, bi barakati jami'i walidaina. Nama kedua orangnya sebut. Barakati jami' aulia Indonesia wabil akhas aulia tis'ah, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kiri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Buria. Barakati jami' abaina wa umatina, jami' azwajina wa dzurriyyatina wa auladina, jami' masyaikhina wa talamidina wa ra'iyatina, istiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanin fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna makan min masyariqil ardi ila magharibiha lahya minhum wal ambat
maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum sya'uli lailana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhir kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah beri kemenangan untuk mengalahkan tentara-tentara Israel. Agama Islam selalu jaya di atas agama orang kafir. Semoga Allah segera mengangkat balaknya ke atas langit dan balak yang menimpa seluruh umat Rasulullah SAW di seluruh dunia. Allah pertebal iman dan takwanya di dalam hati. Ala diniyat walau kunyatin sholihah walau kuliman asalafas sholeh bibarakatil jamil anbiya wal awliya wa syuhada bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Di penutup acara kita baca zikir Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatan untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan semua umat Rasulullah, khususnya Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, berarti 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, barang siapa yang mengetahui lafaz dan memahami maknanya. Ada yang mengatakan bukan hanya mengetahui lafaz dan memahami maknanya, tapi pengertiannya bersifat dengan sifat yang dikandung Asmaul Husna. Dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Maksudnya bersifat dengan nama yang dikandung di Asmaul Husna, kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu penyayang, kita selaku hambanya juga harus penyayang kepada semua makhluknya. Jadi dari semua makna yang dikandung ini kita dalami dan kita praktekkan dalam kepribadian kita setiap hari. Kemarin Allah alladzi la ilaha illahu Ar-Rahman, itu Tuhan yang memberikan kenikmatan besar. Kalau Ar-Rahim, Tuhan yang memberikan kenikmatan kecil. Terus sekarang Al-Malik, mari baca Al-Malik. Sekarang Al-Malik. Al-Malik itu apa artinya? Al-Mutasarrif fi khalqi bil ijad wal i'dam. Tuhan yang telah menciptakan makhluknya, yang memberlakukan semua makhluknya bil ijad, dengan diwujudkan, wal i'dam, dan ditiadakan. Makanya bahasa terjemah lafdiyahnya Al-Malik, Tuhan yang merajai alam semesta. Karena kita diwujudkan oleh Allah, ditiadakan oleh Allah. Alam semesta ini diwujudkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Kita yang asalnya tidak ada jadi ada. Berarti yang jadi raja itu Allah, yang merajai seluruh kerajaan alam semesta. Wa tasmiyatu ghairi ta'ala bihi majazun. Kalau ada makhluk Allah disebut raja, itu bukan raja hakiki, tapi raja majazi, formalitas. Karena yang asli raja itu ya Allah. Kayak gini ya, putranya Kiai dipanggil Gus ya. Itu Gus formalitas, Gus majazi. Yang asli Gus itu Gusti Allah kan. Sama kayak gitu. Hakikinya Gus itu ya Allah, bukan anak Kiai. Demikian pula kalau bilang raja. Raja hakiki itu Allah, majazi itu makhluk yang mempunyai pimpinan, yang mempunyai jabatan. Kayak jadi presiden itu raja. Terus berikutnya Al-Quddus. Al-Quddus artinya
Al-munazzah an sifatil hawadis, Tuhan yang disucikan dari semua sifatnya makhluk. Berarti apa? Kalau makhluk mempunyai kekurangan, kalau Allah tidak punya kekurangan. Allah Maha Suci, Al-Qudus, Allah Maha Suci. Allah tidak pernah sakit, Allah tidak pernah kotor, Allah tidak pernah kurang, mempunyai sifat kekurangan. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Suci. Makanya ketika dzikiran ya Kudus, niatannya ya Allah, bersihkan hati saya dari kotoran dosa, sucikan hati saya dari karatan yang membuat gelap gulita hati. Seperti itu, ya Kudus, Allah Tuhan yang Maha Suci. Biar kita kecipratan barokah Asmaul Husna yang kita baca, yang buat wiritan. Ya Kudus. Kalau ya Malik itu berarti biar kita mempunyai kekuasaan. Kalau seandainya kita dijadikan Pak RT atau kepala desa, atau dijadikan pimpinan masyarakat, ya, kita jadi pimpinan yang adil. Karena apa? Dapat barokah Asmaul Husna ya Malik, ya Malik. Presiden yang adil, bupati, gubernur yang adil. Assalam, diucapkan assalam. Berarti sudah. Ya Allah, bersama-sama. Ya Allah, alladzi la ilaha illahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Sekarang nyampe di ya Salam. Salam itu apa? Ai al-mu'min minal makhawif wal mahalik. Tuhan yang memberikan keamanan kepada kita dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan hati, yang dikhawatirkan oleh hati. Tuhan yang memberikan keamanan, kesejahteraan, keselamatan kepada kita minal mahalik, dari segala macam kerusakan. Jadi kalau kita takut kayak berjalan, takut dirampok orang, dibegal orang, ya wiritannya ya salam, ya salam. Manggil Allah ya salam, wahai Tuhan yang maha memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan keamanan dari segala macam hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, dari hal-hal yang dapat merusak. Alladzi yusallimu ala ibadihi, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada semua hambanya. Sekarang ya mukmin, baca bersama-sama. Ya mukmin. Setiap kita baca ya mukmin, niatan hati kita memanggil Allah. Ya mukmin, ay al musaddiq li rusulihi bil mu'jizat wa li awliyaihi bil karamat wa li ibadihil mu'minin ala imanihim wa ikhlasihim. Yang dimaksud ya mukmin adalah Tuhan yang membenarkan semua rasulnya, Allah benarkan dengan mukjizat. Tuhan yang membenarkan para walinya, Allah benarkan pakai karomah. Tuhan yang membenarkan semua hambanya yang beriman atas dasar iman dan keikhlasannya. Li'annahu la yattali alal ikhlas nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Karena yang tidak ada yang dapat melihat keikhlasan hati atau imannya hati dari semua makhluk Allah, entah itu nabi, rasul ataupun malaikat. Wa innama yu'lam minallah, yang tahu orang ini ikhlas apa enggak, iman apa enggak. Karena iman sama ikhlas itu tempatnya di hati, yang tahu hanya Allah. Nabinya enggak tahu, walinya enggak tahu, malaikatnya enggak tahu. Itu yang maksud al-mu'min. Al-mu'min Tuhan yang membenarkan, al-mu'min Tuhan yang membenarkan. Kita jadi orang yang beriman, istilahnya orang mukmin. Mukmin berarti membenarkan di dalam hati atas Tuhan Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini namanya iman. Allah pun mempunyai sifat mukmin, Asmaul Husna mukmin, membenarkan para rasulnya, Allah benarkan pakai mukjizat. Dulu para nabi itu ngaku kepada kaumnya, saya nabinya Allah, saya rasulnya Allah. Untuk membenarkan nabinya, Allah kasih mukjizat. Kayak Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat. Tongkatnya diadu dengan tukang sihir Fir'aun, dibanting kemudian jadi ular. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, sebagaimana di Al-Qur'an Nabi Musa suruh melemparkan
Tongkatnya akhirnya jadi ular yang lebih besar dari semua ular-ularnya tukang sihir Fir'aun. Hanya memakan semua ular-ularnya tukang sihir. Tukang sihir yang pada waktu itu yang paling kejam, yang paling sakti, tukang santet yang paling sakti itu adalah Fir'aun. Oleh karena itu Nabi Musa Allah kasih mukjizat tongkat kesaktian, sehingga dipukulkan ke laut merah membelah jadi dua. Karena apa yang dihadapi masyarakat yang mayoritasnya pakai kekuatan ilmu gaib, ilmu setan, ilmu niskala, ilmu mistik. Kemudian Nabi Isa ini Allah utus ke masyarakat yang di situ mendewakan atibba, para dokter. Di zaman Nabi Isa Al-Masih, kalau ada orang bisa membuat obat-obat yang luar biasa, mujarabnya bisa ngobati segala macam penyakit, itu dikatakan orang hebat, sudah dapat pujian. Pada waktu itu penyakit yang masih belum ketemu obatnya adalah orang buta sejak lahir, terus penyakit baros, belang, putih-putih kayak panu, tapi kalau seandainya dicubit tidak terasa sakit karena tidak ada darahnya. Penyakit lepra, kusta, biasanya merah, menghitam, kemudian rontok dagingnya dari wajah dan jari-jarinya, itu kusta. Terus orang mati kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi di sana. Pada waktu itu Allah utus Nabi Isa Al-Masih dengan diberi mukjizat yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biidznillah, sebagaimana di Al-Qur'an. Nabi Isa ini dengan menyentuh orang buta, bahkan orang tidak punya mata pun dibuatkan dari tanah, dari lempung tanah liat, dikasih kayak dibuatkan leker-lekeran, ditaruh bisa punya mata di zaman Nabi Isa. Terus orang mati didoakan hidup lagi, kumi biidznillah. Terus orang yang kena penyakit baros, lepra, kusta, ya diulus ini, diusap ini, dengan izin Allah bisa sembuh. Karena pada waktu itu semua dokter yang hidup di zaman Nabi Isa tidak ada yang menemukan obatnya penyakit-penyakit itu, hanya Nabi Isa yang bisa mengobati. Jadi kemudian jadi mukjizat. Mukjizat apa? Sesuatu yang dapat melemahkan musuh. Ketika sudah nampak kebesaran Allah di tangan para nabinya, itu disebut mukjizat. Karena tidak ada satupun kaumnya, akhirnya mereka yang asalnya tidak mau diajak beriman kepada Allah, gara-gara nabinya punya mukjizat mau beriman. Kemudian kenapa nabi kita kok mukjizatnya Al-Quran kok tidak identik dengan ilmu kesaktian atau ilmu kedokteran? Apakah nabi tidak pernah punya mukjizat kayak ngobati orang sakit? Dia pernah, tapi mukjizat paling agam, paling agung adalah Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran? Kok enggak kayak Nabi Musa dikasih tongkat, Nabi Isa dikasih ilmu kedokteran? Karena dulu Sayyidina Ali pernah sakit mata, terus ditetesi air wudhu Rasulullah SAW, matanya sembuh. Dari situ banyak orang yang berobat pakai air wudhu. Jarang sekali air wudhunya Kanjeng Nabi itu jatuh netes ke bumi, karena sudah diwadahi oleh para sahabat untuk diminum. Nggak usah nggak usah Kanjeng Nabi, walinya saja kayak gitu. Kadang saya punya guru namanya Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Dulu pada saat dimandikan sholat jenazah itu, mau disolati, mau dikafani, ya, air mandinya itu tidak ada yang netes ke bumi. Nah, orang-orang sudah siap diwadahi, Pak. Ada yang diminum, ada yang dibuat mandi lagi, ada yang dapat sedikit diusapkan ke seluruh tubuh, ada yang dapat cuma cukup buat wajahnya. Itu yang kelasnya wali. Apalagi kelasnya Nabi Muhammad SAW, ludahnya aja laku. Ya kalau ludahnya Arya enak laku, apalagi ludahnya orang yang bangun tidur. Kayak walet ya, mahal harganya. Makanya saya siapkan wadah, takut ngiler. Enak ngono kok ngantuk kayak guyonan ya. Kita lanjut lagi. Jelas ya. Ada dulu sahabat yang pernah minum darah Nabi, ada namanya Abu Taibah, terus Khalid bin Walid, Abdullah bin Abbas. Ada yang pernah
minum air seni. Ngerti air seni? Air kencingnya Rasulullah SAW. Kayak pembantunya namanya Birkah Al-Habasiyah. Birkah ini di kitab Baijuri dijelaskan pernah minum air kencing Kanjeng Nabi karena pembantu. Kanjeng Nabi kalau malam hari kencingnya, pipisnya itu diwadahi botol. Nanti pagi harinya dicari mau dibuang. Oh, kok enggak ada sudah air kencingnya. Mana air kencing saya? Saya minum Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi enggak dimarahin, enggak diapa. Padahal minum air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu sahabat ya, Abu Thaibah itu sampai darah bekamnya Rasulullah habis bekam, cantuk, ngerti cantuk, darah kotornya dibuang. Terus Kanjeng Nabi pesan, tolong buang di tempat yang sepi, sekiranya tidak ketemu orang. Hanya dia pergi ke tempat yang sepi, setelah itu diminum. Ditanyai lagi sama Rasulullah tersenyum. Rasulullah aslinya paham. Sudah kamu buang di tempat yang sepi? Sudah, ke perut saya Rasulullah. Man kholato damahu dami lam tamassahun nar. Barang siapa yang mencampur darahku dengan darahnya, dia tidak akan tersentuh api neraka. Seperti itu. Ini menjadi dalil bukti bahwasanya Rasulullah pernah donor darah. Donor darahnya langsung diuntal. Itu banyak sahabatnya yang pernah minum. Jadi kesimpulannya ulama itu kemudian sepakat bahwasanya kotorannya Rasulullah, mazhab Syafi'i berpendapat kotorannya Rasulullah suci. Buktinya air kencingnya diminum, Nabi ya nak menyalakan, tidak suruh muntahkan, jadi biarkan saja, cuma tersenyum beliau. Kalau kotorannya para wali ya najis. Kalau ludahnya gimana? Hanya mengkonsumsi sesuatu yang menjijikkan kayak ludah, ingus. Itu aslinya kan barang suci. Ingus, ludah ya, barang suci. Tapi kalau dikonsumsi itu haram hukumnya, karena sudah keluar dari makdannya, sumbernya. Nah, kita habis meludah, terus ludah kita telan lagi, itu haram karena sudah keluar dari rongga mulut. Kita habis ngingus, terus kita telan, kita konsumsi, itu haram aslinya. Ketika sudah keluar dari sumbernya, kalau ingus dari hidung, kalau ludah dari rongga mulut, itu dikonsumsi lagi haram. Makanya kalau orang makan permen karet itu aslinya ya salah kayak gitu, karena dipelembungkan meletus, terus ditelan lagi. Ludahnya sudah keluar, itu haram meskipun benar suci. Tapi kalau sudah keluar dari sumbernya dimasukkan lagi, itu haram hukumnya. Di kitab Baijuri ada, I'anatul Talibin juga ada bab najis ya. Meskipun ingus sama. Loh, kalau niatannya tabaruk ini, kecuali ludahnya para wali, ingusnya para wali, termasuk spermanya termasuk. Kalau niatannya tabaruk, ngalap barokah, itu tidak masalah. Benda-benda suci yang jijik, yang jorok, meskipun keluar dari sumbernya, ketika tujuannya ngalap barokah, maka hukumnya boleh, tidak sampai haram. Ngerti ya? Banyak ceritanya para wali ya, kayak dulu Kiai Zubair, abahnya Mbah Maimun, itu pernah meludahi Al-Maghfurah Abdul Alim bin Abdul Jalil. Kiai Lim itu suruh mangap, terus diludahi mulutnya, sudah telan. Mulai sejak itu kalau nerangkan ilmu fasih. Dulu ada di Bangkalan Madura Kiai Abdul Haq, Kiai Abdul Azim bin Khalili bin Hasbullah bin Mun'im. Beliau diludahi sama Mbah Maimun Zubairnya. Mbah Maimun Zubair sampai bilang gini, Cong Abdu, dulu Cong Lim diludahi abahku, sekarang kamu santriku, kamu saya ludahi. Suruh mangap, terus diludahi, ditelan. Entah wallahu alam maksudnya beliau apa ya, jelas niatannya harus ditabaruk, ngalap barokah. Kalau ludahnya Bang Juli ya jangan, apalagi ilernya tambah ngantuan. Iya. Minum dulu, minum kopi. Ngerokok tak? Ayo minum kopi deh. Minum. Enggak usah sini. Ayo kita lanjut pembahasan sampai di mana itu kan? Al-Muhaimin sekarang.
Kita urut setiap malam sampai hatam 99 Asmaul Husna. Nggak apa-apa lama bahas Asmaul Husna, karena menjadi syarat. Yang penting kita tahu lafadznya dan tahu maknanya. Syarat masuk surga kita pelajari, kita preteli satu persatu. Sekarang nyampe di Al-Muhaimin. Ya Muhaiminu, ya Muhaiminu. Artinya Al-Muttali' ala khotorotil qulub, Tuhan yang mengetahui isi hati, siratan-siratan, kerentak-kerentaknya hati setiap makhluknya. Makhluk yang mempunyai hati ya manusia, bangsa jin ya. Itu ya Muhaimin ya. Kalau ingin mempunyai firasat tajam ya sering nyebut nama Allah ya Muhaimin, ya Muhaimin, karena artinya ya Muhaimin, Tuhan yang maha mengetahui isi hati makhluknya, kerentek-kerenteknya hati, siratan-siratan hati, gumerentek ya Muhaimin, ya Muhaimin. Sekarang ya Aziz, ayo ya Aziz, artinya man azza biman ghalaba wa qahara, min azza bimakna ghalaba wa qahara. Al Aziz artinya menang, kuat, otoriter, maha memaksa. Bahwa min sifatil jalal, sifat aziz ini termasuk sifat keagungan Allah. Falam yujad lahu mathilun wala nadhirun, Allah tidak mempunyai saingan, Allah tidak mempunyai tandingan, Allah tidak mempunyai rival yang menyaingi kehebatan Allah. Ini namanya Al-Aziz. Al-Aziz, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha di atas segalanya. Itu namanya Al-Aziz, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha hebat. Ya Jabbar, ayo biar yang ngantuk kaget ya Jabbar, ya Jabbar. Artinya Al-Muntakimu Al-Qaharu. Artinya ya Jabbar adalah Al-Muntakimu, Tuhan yang bisa memberikan musibah, Tuhan yang bisa memberikan hukuman, Tuhan yang maha otoriter, yang maha memaksa, yang maha, kalau sudah Allah melakukan tidak bisa ditolak, tidak bisa ditangkis. Ya Jabbar, ya Jabbar. Fayakunu min sifatil jalal ay al muslih lil kasir. Ada yang memaknakan ya Jabbar itu al muslih lil kasir, Tuhan yang bisa memperbaiki segala sesuatu yang pecah. Ibaratkan dokter bisa mengobati luka-luka, Allah juga bisa memperbaiki hal-hal yang pecah dari sifat-sifat makhluknya. Allah bisa menyempurnakannya dengan sifatnya ya Jabbar. Jadi kalau ditolimi orang ya Jabbar, ya Jabbar, orang itu apa sendiri, karena rahasia Asmaul Husna itu Allah bela kamu, Allah lindungi kamu, Allah kuasakan dirimu mengalahkan orang-orang yang zalim kepadamu. Al-Muntakimu artinya Al-Jabbar, Al-Muntakim. Ada kan Asmaul Husna Al-Muntakimu, ada Asmaul Husna Al-Qaharu. Maknanya Al-Jabbar itu Al-Muntakimu Al-Qaharu, ya Jabbar. Sekarang ya Mutakabbir, ya Mutakabbir, ya Mutakabbir. Artinya at-ta'ali fil azamah, Tuhan yang maha tinggi kebesarannya, keagungannya. Sifat kebesaran keagungan ini khusus mukhtasatun bihi ta'ala, khusus milik Allah. Al-azamah sebagaimana hadis qudsi, al-azamah izari, keagungan itu adalah sarungku, wal kibriya ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihima qasamtu, barang siapa yang menentangku di dalam dua sifat itu, sifat agung dan sifat sombong, maka aku hancurkan dia. Jadi yang boleh merasa hebat, yang boleh merasa sombong cuma Allah, makhluknya tidak bisa.
Jadi makanya orang kalau sombong itu pasti ya kemakan dengan kesombongannya sendiri. Haram sombong, meskipun para walinya nggak boleh sombong, karena yang al-mutakabbir cuma Allah. Sebagaimana hadis qudsi, al-'azamah izari wal kibriya ridai. Keagungan itu adalah sarungku, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi ma qasamtu. Barang siapa yang merasa dirinya bangga, barang siapa yang bangga kepada dirinya atau menyombongkan dirinya, maka dia siap aku hancurkan. Karena yang boleh sombong cuma Allah. Dulu ada ceritanya Wahsy. Wahsy ini pembunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, pamannya Rasulullah SAW yang membunuh adalah Wahsy. Terus sampai hatinya kemudian dikeluarkan, dikunyah sama Hindun. Sesuatu saat Wahsy langsung berhadapan dengan Kanjeng Nabi. Pada saat Wahsy bilang, wahai Muhammad, siapa kira-kira yang bisa menolong kamu di saat kamu seperti ini? Ini padahal pedangnya Wahsy sudah di leher Rasulullah SAW. Siapa kira-kira yang bisa menolong kamu kalau sudah seperti ini? Terus Nabi Muhammad menjawab, yang menolong saya adalah Allah. Ketika Rasulullah bilang gitu, langsung Wahsy ini gemetar. Langsung gemetar, tidak punya kekuatan tangannya. Langsung beriman, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Ini padahal pembunuh pamannya ini. Tapi ketika masuk Islam, diterima Islamnya sama Rasulullah. Jadi gara-gara Wahsy sombong, karena yang disombongi langsung makhluk yang sangat Allah cintai. Hanya kesombongan itu berbalik arah, sehingga Kanjeng Nabi dititipi sifat al-mutakabbir sama Allah, tiba-tiba perkasa. Wahsy langsung gemetaran, jatuh pedangnya, langsung beriman kepada Allah. Nah, mungkin cukup, sudah setengah jam ya. Jangan banyak-banyak. Untuk selanjutnya kita bahas ya Khaliq sampai akhir, atau kita baca bareng-bareng. Ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudhillu, ya Sami'u, ya Basiru, ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabiru, ya Halimu, ya Halimu, pakai hak, ya Halimu, ya Azimu, ya Azimu, ya Ghafuru, ya Syakuru, ya Aliyu, ya Kabiru, ya Hafizu, ya Muqitu, ya Hasibu, ya Jalilu, ya Karimu, ya Raqibu, ya Mujibu, ya Wasi'u, ya Hakimu, ya Wadudu, ya Majidu, ya Ba'ithu, ya Syahidu, ya Haqqu, ya Wakilu, ya Qawiyu, ya Matinu, ya Waliyu, ya Hamidu, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajidu, ya Majidu, ya Wahidu, ya Ahadu, ya Somadu, ya Qadiru, ya Muqtadiru, ya Muqaddimu, ya Muakhiru, ya Awwalu, ya Akhiru, ya Zahiru, ya Batinu,
ya wali, ya muta'ali, ya barru, ya tawwab, ya muntakimu, ya afu, ya rauf, malikal mulki, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikrami, ya muqsitu, ya jami'u, ya ghaniyu, ya mughni, ya mani'u, ya dharru, ya nafi'u, ya nuru, ya hadi, ya badi'u, ya baqi, ya warith, ya rasyidu, ya sabur. Terakhir saya ingatkan kembali, kemarin ada amalan di sini disebutkan, barang siapa yang membaca ya latifu ya latifu ya latifu sampai 129, maka latafallahu bihi fi umuri, Allah lembutkan segala urusannya, wa yassara lahu rizqan hasanan, maka Allah permudah rizki terbaiknya. Man aktsara min dzikri al-latif, ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu sampai 129, itu Allah gampangkan segala urusannya, Allah lembutkan, dan Allah permudah dapat rizki yang terbaik. Atau kalau enggak ya latifu 129, baca ayat ini 9 kali, ikuti Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyul aziz. Fi kulli yaumin tis'a marat, setiap harinya 9 kali. Kalau enggak ya latifu 129, atau wiritan Allahu latifun bi ibadih yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifun bi ibadih yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyul aziz, dibaca 9 kali setiap hari. Kemudian yang terakhir sebelum tidur, kalau ingin selalu mimpinya bagus, sebelum tidur baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir di surat juz 29 surat Tabarok. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dibaca juga 9 kali. Man arada ayyara syai'an fi manami, bagi orang yang ingin melihat sesuatu dalam tidurnya, yang jelas sesuatu yang sangat indah. Jadi sebelum tidur, entah tidur pagi, tidur malam, tidur siang, sebelum tidur sempatkan wiritan ala ya'lamu man khalaqa wal latiful khabir, 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 dibaca 9 kali. Atau kita baca surat Tabarok, surat Al-Mulk, apalagi kalau malam Jumat ini kan sunat. Surat Al-Mulk itu sunat dibaca tiap malam. Pas sampai di ayat ala ya'lamu man khalaq, ulangi 9 kali. Baru lanjut baca surat Al-Mulk. Ketika sampai di ala ya'lamu man khalaq wa latiful khabir, diulangi 9 kali, sama saja seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.